Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majlis thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Baik. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, yang beliau bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa menjadi sebab aku masuk ke dalam surga dan bisa menjadi sebab aku dijauhkan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'azim, kau telah bertanya tentang sesuatu yang besar wahai Mu'adz. Dan sungguh itu sangatlah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Taufik, hidayah, tergerak hati untuk berbuat baik, itu anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Bukan karena dia dari suku terhormat, bahkan dari keluarga Nabi sekalipun belum tentu dapat hidayah. Seperti siapa misalnya? Abu Lahab, paman Nabi SAW langsung, anak Nabi Nuh. Bukan karena dia kaya kemudian pasti dapat hidayah, Qarun misalnya. Bukan karena dia cerdas, penguasa seperti Fir'aun, Haman. Tidak mesti yang cerdas dapat hidayah. Tidak mesti yang tampan dapat hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang paling utama dapat menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Yang pertama adalah anta'budallah wahdahu la syarikalah. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengesakannya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini inti dari agama Islam. Tanpa tauhid, tanpa menunggalkan Allah dalam hal ibadah, semua sia-sia, nggak bermanfaat. Salat seseorang, puasa seseorang, tidak bermanfaat baktinya kepada orang tua, akhlak yang mulia. Tanpa tauhid, pegang jimat misalnya, pakai susuk misalnya, ya, datang ke tempat-tempat keramat, pakai raja. Nah, yang seperti itu bisa merusak tauhidnya, bahkan bisa membatalkan tauhidnya. Berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali. Nah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang konsekuensi tersebut apa saja itu? Membenarkan apapun yang dikabarkannya, menaati Rasulullah apa yang diperintahnya, menjauhi apapun yang dilarangnya, dan tidak kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Tapi kita sudah selesai membahas tentang dua kalimat syahadat tersebut. Kita masuk pada amalan yang kedua dari amalan terbaik untuk bisa seseorang masuk ke dalam surga dan
terhindar dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat. Ya. Salat adalah tali penghubung terkuat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu al-amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat pada waktunya. Dan selama seseorang dia masih salat, maka apa bentuk maksiat dosa yang dia lakukan, mesti suatu saat salat tersebut akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan kepada beliau seseorang yang dia berbuat maksiat, tapi dia masih mengerjakan salat 5 waktunya, dan salat sunnah terbaik, salat apa itu? Setelah salat 5 waktu, atau salat terbaik setelah salat wajib apa? Salat tahajud, ya, qiyamul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, alhamdulillah, ya. Tetapi dalam salat itu ada syarat, ada rukun, ada wajibat, ada mustahabbat yang disunnahkan. Dan ini ketika ditunaikan seluruhnya, maka dia dikatakan menegakkan salat. Ketika ditunaikan seluruhnya ini, maka dia dikatakan menegakkan salat, menyempurnakan salat. Ya, ada orang asal salat, dia tidak menegakkan salat dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi di sana ada syarat salat, ada rukun salat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat itu adalah yang harus dipenuhi dan di luar gerakan salat. Yang harus terpenuhi syarat-syarat tersebut, dan itu di luar gerakan salat. Apa saja? Wudu misalnya, masuknya waktu salat, menghadap kiblat, bersihnya pakaian badan tempat salat dari najis, ya. Tadi apa saja? Wudu, menghadap kiblat, kemudian masuknya waktu salat, bersihnya pakaian badan dan tempat salat dari najis, ya. Kemudian yang kelima adalah menutup aurat. Baik. Ini syarat, semuanya di luar salat. Kalau rukun yang harus terpenuhi di dalam gerakan salat, tidak terpenuhi satu, maka batal salatnya. Seperti apa? Takbiratul ihram, surat Al-Fatihah dibaca, kemudian ruku, i'tidal, sujud, itu adalah rukun. Apabila satu rukun salat tidak dipenuhi, batal salatnya. Satu syarat salat tidak dipenuhi, maka tidak sah salatnya. Jelas ini ya? Nah, sekarang kita akan bahas dulu sedikit tentang wudu, ya. Bagaimana hendaknya kita berwudu seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita harus sholat seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kemudian Rasulullah pula berkata, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, tidak dia berbicara dengan hatinya, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, nah sekarang wudu adalah satu di antara syarat dari syarat-syarat sah salat. Ya, mana dalilnya bahwasanya Allah tidak menerima salat seseorang yang dia tidak berwudu sebelumnya? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Tidak sah salat salah seorang di antara kalian, ya, apabila dia hadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Ya, hadas itu tidak
tidak toharoh, dia tidak bersuci. Ya hadas ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar apa saja, Kang Rama? Hadas besar? Junub. Nah, betul. Yang kedua, betul tadi kata Ibu tadi haid. Yang ketiga, nifas ya. Jadi ada tiga. Hadas besar itu ada tiga, yaitu junub, ya, seorang yang dia junub, entah dia mendatangi istrinya atau dia mimpi basah, dia junub nih, ya, tidak bisa terangkat hadas akbarnya ini hanya dengan berwudu, ya, nggak bisa juga dengan tayamum kalau dia mampu menggunakan air atau ada air, ya, dia harus mandi besar. Kemudian wanita yang bersih dari haid, ya, kemudian wanita yang nifas, ini hadasul akbar, ya. Kemudian di sana ada hadasul asghar, ada hadas kecil yang membatalkan wudu. Apa saja itu? Yang pertama adalah zahabul akal, hilang ingatan, hilang akal. Hilang akal, pikun, sehat lagi misalnya, itu, atau dia pingsan, kemudian siuman, ya, koma, kemudian siuman, yang seperti ini hilang akal membatalkan wudunya. Kemudian yang kedua, makan daging unta, jarang-jarang ya. Yang ketiga, memegang kemaluan tanpa hail ini tanpa maksudnya langsung, ya, langsung tidak dibalik kain, ya, dia memegang kemaluan membatalkan wudu. Kemudian apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan, apa saja itu, ya, kotoran atau sekalipun batu yang keluar, cacing yang keluar, sampai kutu atau udara yang keluar, itu semua membatalkan wudu. Apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan, dubur dan kubul. Baik. Kemudian yang kelima yang membatalkan wudu adalah tidur yang lelap. Kalau nundutan gimana? Batal nggak wudunya? Tidak batal wudunya. Hanya sekedar kalau istilahnya bahasa Indonesianya tidur ayam. Ya, dia masih ingat, dia masih sadar, ya, kan tidur nundutan teh nggak tidur lelap ya. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian apalagi satu lagi? Al-janabah, ya, janabah sudah masuk hadatul akbar juga, tapi itu pun hadatul asghar juga. Diulangi lagi apa saja pembatal wudu? Hilang akal. Yang kedua, makan daging unta. Yang ketiga memegang kemaluan. Yang keempat apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan. Yang kelima tidur lelap. Ya. Apalagi ada yang ingat nggak? Satu lagi dulu Pak. Nah, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, wallahu a'lam ya. Kalau Anda sendiri pendapatnya tidak membatalkan wudu, kecuali di sana ada syahwat sehingga bisa keluar air madhinya atau yang lain. Madhi itu ada bedakan air baul, yaitu air kencing, ada madhi, ada mani. Ya, kalau kencing jelas, madhi adalah air yang keluar sebelum seseorang dia ketika seorang dia muda'abah, dia sedang sebelum dia sedang bermain, dia sedang bermuda'abah, sedang pertama dia mungkin sedang dia bercium dengan istrinya, keluar cairan, itu namanya madhi, ya, cairan encer.
Taib. Kemudian mani itu yang keluar dengan tekanan. Taib. Yang keluar dengan tekanan. Ini mani namanya. Nah, ini semuanya membatalkan wudu. Taib. Nah, dan terkadang madi itu keluar karena orang yang bekerja keras, ya, orang ngangkut-ngangkut, kerja berat, keluar madinya. Taib. Ini pembatal wudu, ya. Rasulullah SAW berkata, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang dia hadas sampai dia wudu terlebih dahulu. Kapan seseorang wajib wudu? Dua. Yang pertama kalau dia mau salat, yang kedua apabila dia hadas. Ya. Kalau dia tidak akan salat untuk menjaga kesehariannya dalam keadaan wudu, hukumnya sunnah. Berwudu itu hukumnya sunnah. Jadi nggak mesti wudu itu untuk sholat saja. Dia kesehariannya, dia sebelum tidur wudu, kemudian dia keluar dari rumah untuk bekerja wudu dalam keadaan toharoh terus. Ini sunnah hukumnya. Tapi kalau untuk sholat maka hukumnya apa? Wajib. Juga kalau dia dalam keadaan hadas. Baik. Kemudian, ya, apa hukum orang yang sholat tanpa wudu? Hukum orang sholat tanpa wudu kalau dia hanya sekedar malas, ya, dia malas, maka hukumnya dalam Islam dia ini dipenjara, dia ini didera, dicambuk sampai dia mau kembali menjalankan syariat Islam yang seharusnya. Ya, apabila dia menghalalkan untuk sholat tanpa wudu, maka yang seperti ini kafir. Saya mah sholat aja tapi nggak mau, dan nggak harus wudu, mah yang seperti itu udah apa? Kafir. Padahal wudu sebelum sholat hukumnya tadi apa? Syarat, bukan syarat sholat, bukan sekadar wajib tapi syarat sah sholat. Nah, tuh. Kemudian bagaimana apabila seseorang dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu, maka dia pilih untuk tayamum, untuk mengangkat hadasnya dengan tayamum. Bagaimana cara tayamum? Cukup dia menepuk ke tanah atau ke debu 1 kali tepukan, ya. Kemudian dia mengusap punggung telapak tangan kanan, cukup dari pergelangan saja, nggak perlu sampai siku, ya. Dari punggung telapak tangan kanan, punggung telapak tangan kiri, kemudian wajah seperti itu. Seperti itu cukup sekali. Tepuknya sekali, usapnya sekali juga. Ini yang pertama. Atau yang kedua, tepuknya sekali, nggak perlu sampai 3 kali. Ya, tepuknya sekali, kemudian dia tiup. Kan masih ada yang nempel debu-debu atau tanah yang ada di tangan, ditiup, kemudian wajah terlebih dahulu, punggung telapak tangan setelah itu. Hanya seperti itu saja, tayamum. Dia dalam keadaan sakit, bisa berwudu, tapi dia tidak mampu untuk mandi janabah. Maka bertayamum. Tayamum hanya untuk membolehkan dia sholat, bukan untuk mengangkat hadasul akbar. Jelas ini? Tayamum itu hanya untuk membolehkan dia sholat, bukan untuk mengangkat hadasul akbar. Ya, jadi, tadi langsung keingat jadi ingat pertanyaan Kang tadi. Jadi ketika dia sudah mampu untuk mandi, maka dia harus mandi janabah. Tadi ada tentang apakah menyentuh wanita itu batalkan wudu atau tidak, kan gitu ya. Kalau dilihat dari zahir ayatnya, memang sentuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Apabila kalian menyentuh wanita. Tetapi kalimat lams di sini, menyentuh di sini ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi SAW, adalah al-jima'. Maksud lams di sini adalah seorang suami dia mendatangi istrinya. Jadi bukan sentuhan saja membatalkan wudu. Memang betul
Madhab Syafi'i dan beberapa madhab ulama lain mengatakan menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Ya, tetapi yang dimaksud dengan kalimat lams menyentuh di sini adalah seorang suami yang dia berhubungan dengan istrinya. Mana dalilnya juga? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau setiap mau pergi ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dari rumah beliau berangkat, itu beliau cium dulu istri beliau. Dalam keadaan di bulan Ramadan sekalipun. Ya, kalau mencium istri batal nggak? Taib. Kalau istri itu mahram atau bukan? Abu Amar, istri mahram. Nah, istri bukan mahram ya. Mahram itu apa? Mahram itu adalah yang tidak boleh untuk dinikahi. Itu mahram, seperti adik perempuan, ibu, bibi, keponakan, ya, kakak perempuan, itu mahram, tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian istri itu bukan mahram, dihalalkan dengan tali nikah. Ya. Orang lain maksudnya tidak ada hubungan nasab, ya, kemudian dihalalkan dengan tali nikah. Taib. Jadi kalau misalnya dibilang yang bukan mahram, yang betul mahram bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu adalah orang yang pergi haji atau umroh. Muhrim, dia yang berihram. Muhrim itu artinya orang yang berihram, berangkat haji atau umroh. Sedangkan yang dilarang untuk dinikahi namanya mahram. Nah, istri bukan mahram. Selamanya dia bukan mahram. Kemudian menjadi halal karena tali nikah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau pergi ke masjid, beliau cium istri beliau. Ya, ini bukan hanya nyentuh nih, beliau mencium istri beliau. Ya, karena itu banyak pendapat ulama mengatakan menyentuh wanita sekalipun itu bukan mahram selama tadi tidak bersyahwat dia ya, tidak bersyahwat keluar madhi. Jadi madhi itu keluar, makanya tadi madhi itu bisa ke sana tadi kita ya. Madhi itu keluar terkadang dengan seorang dia mencium istrinya, ya itu keluar. Nah itu bisa ya, kalau udah keluar madhi berarti batal apa? Wudunya. Tapi kalau tidak keluar hanya menciumnya saja, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika beliau salat tahajud, kaki Aisyah radhiyallahu taala anha ada di hadapan Nabi SAW. Ya karena rumah Rasulullah 4x6 ya. Rumah Rasulullah itu 4x6. Di semua rumah Nabi SAW itu 4, lebar 4, 6. Nah, jadi kecil untuk Rasulullah SAW sholat di sana, kaki Aisyah sempat di hadapan Nabi SAW. Rasulullah colek agar Aisyah menarik kakinya. Batal wudhu nggak di sini? Enggak batal wudhunya. Rasulullah tetap melakukan sholat. Ya ini pendapat ya. Ini ijtihadiyah. Misalnya akang atau ibu-ibu silakan mau mengambil pendapat al-Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya silakan. Sedangkan kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu, bahkan tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya tadi? Ya tadi misalnya Rasulullah SAW mencium istri beliau sebelum pergi sholat, langsung sholat, nggak wudu lagi Rasulullah SAW. Kemudian ketika sedang sholat ada kaki Aisyah, Rasulullah colek agar Aisyah menarik kakinya. Berarti ini menyentuh kaki Aisyah dan Rasulullah tetap melanjutkan sholat. Jadi apa maksud lamastumun nisa di ayat tersebut? Kalau kita lihat zahir ayatnya, itu memang lams itu adalah sentuhan. Tapi Islam itu, Al-Quran tidak pernah menyebut kata berhubungan itu yang vulgar, yang enggak. Itu hanya dalam Al-Quran itu kiasan, seperti istri kalian adalah ladang kalian, ya datangi istri kalian adalah pakaian kalian. Nah seperti itu. Jadi tidak vulgar, jelas dalam Al-Quran untuk yang seperti itu. Nah, dalam ayat ini pun demikian pula. Bahkan tafsir tersebut datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jelas insyaallah ya. Tapi ini pendapat kalau ini saya ikut pendapat ulama ini. Kalau seandainya yang lain ikut pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya silahkan. Tidak ada paksaan dalam berpendapat. Ini lapang, namanya ijtihadiyah, khilafiyah. Baik. Kemudian ya
Bagaimana apabila kita dihadapkan dengan kondisi tidak ada air untuk berwudu, tidak ada juga tanah untuk tayamum, ya. Jadi tayamum itu harus pakai tanah atau debu. Harus pakai tanah atau debu. Kalau seandainya tidak ada tanah atau debu yang menempel, untuk apa ditiup? Ya, ditiup itu karena ada tanah yang menempel berlebih, maka ditiup, ya, atau enggak disebut seperti ini nih. Agar berguguran sedikit tanah yang menempel tersebut. Baik. Permasalahan 4 mazhab, Abu Hanifahnya, Malik bin Anasnya, Syafi'inya, Ahmad bin Hambalnya. Ya, jadi seperti ini nggak bisa kita tayamum di meja yang bersih ini, di dinding yang bersih dari debu ini. Ya, tapi kalau kita buka karpet itu yang di ujung sana mungkin ada debu tuh. Nah, boleh kita untuk bertayamum di debu karpet tersebut. Ya. Nah, kalau sekarang nggak ada tanah, nggak ada debu, nggak ada air, masuk waktu sholat, gimana? Gimana Bung Felis? Belum tahu. Yang tahu Abu Abian karena sering taklim sama anak. Oh, lupa lagi. Nah, barakallahu fi. Kalau Ustaz? Nah, karena lupa, nah, barakallahu fi. Namanya faqidut tahurain. Jadi permasalahan ini sejak dahulu sudah ada. Sejak zaman sahabat. Nama permasalahannya adalah faqidut tahurain, seseorang yang dia tidak mendapatkan 2 alat untuk bersuci. Apa alat untuk bersuci tadi? Air dan tanah. Dia nggak dapat nih. Bagaimana orang dulu? Orang dulu di mana-mana banyak tanah kan, rumahnya aja dari tanah. Ya, bagaimana itu? Ketika mereka terikat, dia ini diikat oleh orang, kemudian lupa untuk dilepaskan, atau memang dia sengaja tidak dilepaskan ikatannya sampai 1 hari penuh, zuhur, asar, dia masih terikat. Gimana dia sholatnya? Tetap dia harus sholat, ya kan? Nah, berarti nggak ada wudhu, nggak ada air, nggak ada tanah nih untuk tayamum. Atau orang dulu dia dikejar oleh binatang buas, dia naik pohon. Nah, dia naik pohon. Binatang buas tersebut di bawah pohon nunggu dia untuk turun. Ini 1 hari 1 malam dia di atas pohon. Gimana dia? Dia harus sholat tetap. Dia harus sholat tetap. Nah, dia apa yang harus dilakukan? Nah, kalau sekarang mungkin seorang dia terkurung di kamarnya yang bersih, misalnya lupa dikunci sama orang, ya, terkurung di kamarnya, nggak ada air, nggak ada tanah, nggak ada debu, atau naudzubillah ya sebagian sel penjara, nggak ada tanah, nggak ada air, seperti itu keadaannya, ya. Baik. Bagaimana pendapat 4 mazhab ini? Ini berbeda-beda, ya. Dan yang benar dari pendapat para ulama ini panjang ya, nggak perlu dijelaskan. Yang benar dari pendapat ulama tersebut adalah dia sholat saja langsung tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sholat aja, nggak usah wudhu, nggak usah tayamum. Atau bisa di atas pesawat. Seorang di atas pesawat, 400 orang, nggak mungkin semuanya wudhu. Mungkin ada yang wudhu 10 orang, 20 orang tuh ada yang wudhu. Tapi kalau 400 orang semuanya wudhu, nggak boleh memang. Dilarang oleh pesawat. Ya, nah dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di perjalanan singgah di satu tempat, mereka tidak membawa air dan tidak ada di dekat mereka kubangan air. Di sore hari, ya mereka sudah selesai istirahat mau berangkat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalung yang kupinjam dari Asma jatuh, hilang. Aku mencari dulu, dicari. Jadi terhambatlah para sahabat pada saat itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Aisyah mencari, Rasulullah bantu untuk mencari, dan sebagian kaum muslimin pun ikut membantu untuk mencari. Nggak dapat. Dan di malam itu akhirnya Rasulullah dan para sahabat tidur di tempat itu. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memarahi Aisyah di kemah, dimarahi Aisyah. Ini gara-gara kamu kita singgah di tempat yang nggak ada air dan kita pun nggak bawa air. Kita mau sholat nih. Ditusuk-tusuk lengan Aisyah. Ya.
pakai jari Abu Bakar. Ini gara-gara kamu. Ya ayah ke anak. Ya ayah ke anak. Ini gara-gara kamu. Sakit. Kata Aisyah, ma mana'ani an ataharrak illa, tidaklah yang menahanku untuk bergerak kecuali karena kepala Rasulullah SAW ada di pangkuanku. Ya, seperti itu mereka para sahabat. Abu Bakar pun ketika di Gua Thawr, mau hijrah sembunyi, ada beberapa lubang. Khawatir ada binatang berbisa di dalamnya. Abu Bakar menyobek sebagian bajunya, ditutup lubang-lubang tersebut, kecuali kurang satu lubang lagi. Beliau tutup dengan kaki beliau. Ya, Rasulullah masuk, kemudian kepala Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Ya, tiba-tiba jatuh air mata Abu Bakar ke wajah Nabi SAW. Kata Rasulullah, ada apa ya Abu Bakar? Kakiku tersengat ya Rasulullah. Enggak apa. Tersengat oleh kalajengking coba. Ya, enggak ditarik kaki Abu Bakar, ditahan sakit perihnya sampai keluar air mata. Ya, enggak ingin mengganggu Nabi SAW. Seperti itu cinta Rasulullah SAW kepada cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, enggak ada kadar cinta kita, ya, bandingannya dengan cinta para sahabat kepada Nabi SAW. Enggak ada. Jangan coba kita membandingkan. Ya. Bukan dengan peringatan ini dan itu menunjukkan cinta dia kepada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi, jaga sholat 5 waktu di masjid. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Andaikan kalian memang jujur cinta kepada Allah, maka ikuti semua yang datang dari syariatku. Ya. Sholat 5 waktu di masjid. Kalau bisa tidak sampai terlambat takbiratul ihram bersama imam. Sholat tahajud berapa rakaat? 11 rakaat. Dari jangan setengah jam. Ya kalau memang cinta pada Nabi SAW, ikuti Nabi SAW dari jam 1 sampai subuh tuh. Ya, apa yang datang dari Nabi saja kita sudah nggak mampu. Untuk apa kita melakukan hal-hal baru yang itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW yang melambangkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW katanya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kemudian masuklah subuh. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat tidur di tempat itu sampai subuh. Subuh mereka sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Karena untuk tayamum belum turun ayat tentang tayamum, adanya syariat wudu saja. Ya, kalau tanah kan jelas ada ya. Mereka sholat subuh. Selesai sholat subuh, Rasulullah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Turun wahyu tentang syariat tayamum. Turun wahyu tentang syariat tayamum. Apa kata Usaid ibn Hudayr? Ada sahabat Nabi SAW. Kata Usaid ibn Hudayr, ma hiya bi awwali barakatikum ya al Abi Bakar. Ini bukan berkah pertama kali kalian wahai keluarga Abu Bakar. Karena sebab Aisyah turun ke lapangan kaum muslimin untuk berwudu, untuk bersuci dengan tanah. Kalau tidak ada air. Jelas insyaallah ya. Baik. Air apa yang boleh dipakai sekarang? Udah ya. Jadi kalau seorang nggak ada air, nggak ada tanah, dia sholat saja tanpa wudu, tanpa tayamum. Nggak perlu lagi diulang lagi. Itu udah sah. Baik. Mana dalilnya nggak perlu diulang? Ketika Rasulullah SAW turun kepada beliau ayat tentang tayamum, Rasulullah tidak mengulangi lagi sholat subuhnya. Padahal waktu sholat subuh masih ada tuh. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Air apa yang boleh dipakai untuk tayamum, untuk berwudu? Air apa yang boleh dipakai untuk berwudu? Apakah air teh boleh? Cinteh boleh? Cikopi? Ya, apakah air Coca-Cola boleh? Nah, yang boleh dipakai untuk berwudu adalah kata istilahnya bagi ulama Syafi'iyah dan yang lainnya adalah al-ma' al-mutlaqah. Air yang mutlaqah. Apa itu mutlaqah? Yang tidak dinisbatkan air tersebut dengan sesuatu apapun. Ya. Misalnya air seperti ini nih, ini bisa dipakai untuk berwudu nih.
Ya, tapi kalau sudah dinisbatkan dengan sesuatu apapun sekalipun itu benda suci, maka tidak boleh. Teh misalnya, itu bukan air, bukan air mutlak, tetapi ada nisbatnya air teh, air kopi, seperti itu ya. Jadi air yang tidak dinisbatkan kepadanya apapun. Nah, misalnya ini di bak nih, kemasukan sabun. Biasanya berubah nggak sedikit? Berubah sedikit warnanya ya. Ya, apakah masih boleh dipakai untuk berwudu atau tidak? Jelas insyaallah. Baik. Bedakan dengan kita di ember mau nyuci, kita masukin sabun, air sabun cuci, ya. Air yang di dalam ember tersebut didominasi dengan sabun, sehingga kita katakan itu air sabun. Jelas ini ya. Sedangkan air bak besar kena masuk sabun nih dikit nih. Sabun mandi masuk dikit. Warnanya berubah sedikit. Kita nggak bilang itu air sabun. Kita bilangnya apa? Itu air kemasukan sabun. Jelasin insya Allah. Ya. Jadi bagaimana? Air sabun yang di ember itu nggak bisa dipakai untuk berwudu. Karena sudah terkalahkan air mutlak tersebut dengan zat suci yaitu sabun. Seperti air teh, seperti air kopi, itu juga air sabun. Nggak bisa dipakai untuk berwudu. Sedangkan air yang sedikit terkontaminasi dengan zat yang suci tetapi tidak dinisbatkan kepada benda suci tersebut, maka masih boleh dipakai untuk berwudu. Jelas insyaallah. Ya, misal di mana ya, kalau Citarum mana nggak tahu, belum Citarum lah. Sungai yang sana Citarum ya. Citarum kan ya. Nah, kan coklat kita lihat tuh. Kita lihat coklat kan, bukan air yang apa namanya? Di sini di mana? Kali yang hitam bau limbah Cigodewa ya. Nah, itu nggak boleh dipakai untuk berwudu. Itu sudah terkalahkan. Tapi kalau yang Citarum, kalau nggak salah Citarum ya. Kalau enak tahunya Bengawan Solo. Nah, kalau di Solo, nah lama di Solo ya. Di Bengawan Solo kan kalau kita lihat coklat. Ya, tapi kalau kita ambil airnya nggak coklat tuh. Kalau kita ambil airnya satu ciuk ini, ya ada kotoran tanahnya sedikit. Tapi nggak coklat kita lihat seperti di atas kita lihat. Ya, kalau kita lihat, kita ambil airnya nggak coklat tuh. Ya, ini bisa dipakai untuk berwudu. Ya, tetapi kalau yang lekat hitamnya bahkan pekat baunya, ya, yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jelas ini ya. Nah, berarti air hujan boleh dipakai untuk wudu, air sumur boleh dipakai untuk wudu. PAM gimana? PDAM. Ya. Tuh. Atau nggak tahu ya yang di Bandung ini ya. Jadi di kapal-kapal yang bawa gas, kapal pesiar, kapal-kapal besar itu, mereka nggak sembarangan boleh buang air dari kapal itu. Mereka mempunyai alat untuk mengubah air kotor tersebut dipecah sampai kayak gini lagi. Sampai bersih lagi. Ya. Dan mereka pun hanya boleh membuang air sisa kotoran tersebut di negeri mereka. Dari Malaysia ke Jepang, balik lagi ke Malaysia, baru boleh buang hanya di Malaysia. Nggak boleh buang di Jepang, nggak boleh buang di pertengahan laut. Seperti itu kapal. Ya, nah, boleh nggak berwudu dengan yang seperti ini lagi? Tadi udah kotor itu air. Air udah kotor, tapi udah pecah. Kan seperti itu juga, entah PDAM kayak gitu juga mungkin ya. Ada air kotor masuk ke sana ya nggak? Kemudian mereka saring, mereka kasih obat, kemudian jadi jernih lagi. Ya enggak? Seperti itu. Boleh enggak? Hukumnya tadi, ketika tidak lagi dinisbatkan air tersebut kepada benda apapun, ya sudah bersih air tersebut, sudah suci air tersebut, maka hukumnya boleh dipakai untuk berwudu. Contohnya apa? Air hujan. Air hujan berasal dari air apa? Air itu. Air hujan, uap air ya diambil oleh matahari, dari air comberan lah, dari air got, dari air kali-kali yang kotor-kotor itu, dari laut, dari sungai, diangkat oleh matahari jadi awan, kemudian turun hujan,
jernih. Air boleh dipakai untuk berwudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan untuk kalian air dari langit agar kalian bersuci dengan air tersebut. Jadi hukumnya boleh, gitu ya. Baik. Nah, ini untuk air yang boleh dipakai untuk bersuci. Ada boleh nggak pakai air zam-zam? Boleh nggak pakai air yang dijemur? Boleh nggak pakai banyak permasalahan dalam bab air, itu nggak kita bahas. Baik. Kemudian ya, yang berikutnya adalah sedikit aja nih ya. Ini sebelum kita masuk ke wudu ya. Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya. Nanti akan kita bahas lagi ini. Kemudian hembuskan dengan udara. Ini istinsyak dan istinthar, nanti akan kita bahas. Tapi yang akan Anda bacakan di sini, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka wajib dia untuk mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum dia masukkan tangannya ke ember. Wajib untuk dia cuci 3 kali. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yadu. Karena siapapun kalian tidak tahu kemana tangannya berada di waktu malam itu. Jadi bangun tidur nggak boleh langsung masukin tangan ke gayung, nggak boleh masukin tangan ke ember, ke bak, ya untuk kita berwudu, atau misalnya kita langsung makan tuh nggak cuci tangan dulu, misalnya ada bala-bala langsung makan kayak gitu, itu nggak boleh. Harus cuci tangan dulu 3 kali karena kalian tidak tahu kemana tangan kalian di waktu malam itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya sedikit juga tentang air ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri tsumma yaktasil fi. Jangan sampai di antara kalian kencing di air yang tergenang. Kencing di air yang tergenang, kemudian dia mandi di sana. Ya, kolam renang, air tergenang, nggak mengalir kan? Nggak mengalir. Jadi air yang tergenang nggak boleh pipis di situ. Banyak orang mungkin berenang pipis di kolam renang. Ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yabulanna, jangan kalian kencing di air yang tergenang, ya, yang tidak mengalir. Tsumma yaktasil fi, kemudian dia mandi di sana, ya, kecuali itu mengalir seperti sungai, itu nggak apa-apa dia buang air di sana. Kemudian la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Jangan sampai seseorang dia mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Junub langsung masuk dia ke dalam kolam renang tuh, nggak boleh. Ya, kalau dia mandinya di air yang mengalir, di sungai atau di laut, hukumnya nggak ada masalah. Ya, oke. Berwudu dengan air laut boleh nggak? Asin, boleh. Bang Felis, kalau misalnya pembuangan air kota ke laut kan, ke laut itu hitam kotor, ke laut nih boleh berwudu kita di. Ada nggak, pernah lihat nggak? Ada kan, ya, pembuangan air dari kota kan kotor nih, bahkan najis lah ya. Tapi boleh nggak kita berwudu di air laut itu? Di air laut ada bangkai manusia di laut, ada bangkai binatang. Boleh nggak? Ya? Apanya? Air mutlak. Nah, jadi untuk di kawasan yang masih terkontaminasi dengan yang najis tersebut, hukumnya nggak boleh. Kan air laut, kita lihat di pinggirnya itu masih warnanya masih kayak gitu tuh. Tapi kalau kita ke tengah sedikit, udah mulai berubah. Nah, pas yang udah bersihnya, boleh kita di sana untuk berwudu. Jelas nih ya. Sekalipun itu masih dalam lingkup
masih satu ya, masih lingkup kan, masih mungkin diameternya pun berapa lah ya, nggak sampai ratusan meter gitu. So, oh, sekilo. Nah, mungkin setelah sekilo itu baru bisa untuk kita berwudu ya. Nah, kalau masih warnanya masih kotor-kotor kayak gitu udah nggak boleh karena masih didominasi dengan najisnya, masih ada baunya tuh, seperti itu. Nah, demikian juga apabila di kolam renang misalnya ada kotoran tuh. Boleh nggak kita berwudu dengan air di kolam tersebut? Kan tidak ya. Ini hukum fikihnya aja ya, bukan masalah mau atau tidaknya. Kita masalahnya boleh atau tidaknya. Nah, bahkan ulama menyebutkan dalam kitab fikih mereka tong kolam renang, jolang, ya itu jolang teh apa namanya? Ember besar apa namanya? Baskom besar, jolang. Baskom besar, ya segini lah. Di situ ada kotoran anak nih di dalam itu. Ini air penuh, ya. Ada kotoran anak di sana. Boleh nggak kita berwudu di air yang di sininya? Ini masalah fikih ya. Maksudnya bukan masalah mau atau enggaknya. Kita masalah boleh atau enggaknya. Sekarang kita dalam keadaan nggak ada air, susah air. Kalau ada air wajib untuk berwudu, nggak boleh untuk tayamum. Kan begitu? Nah, jolang besar, di sana ada kotoran anak. Di situ. Dalam ember itu. Ya. Nah, selama tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa. 3 ini. Misalnya nih, ini mohon maaf nih ya, maksudnya ini masalah fikih disebutkan dalam kitab-kitab besar itu. Air ini boleh nggak dipakai untuk berwudu nih? 1 gelas air ini. Jelas anak kita lihat dengan mata kita, dia pipis ini lewat dia di gelas kita ini. Masuk air kencing ke gelas kita ini sampai 3 tetes, 5 tetes. Boleh nggak kita pakai untuk berwudu? Ini bukan masalah mau atau tidaknya, tapi boleh atau tidak? Boleh, Abu Bian. Selama apa? Nggak full. Bukan. Selama tadi tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Apa itu? Bau, warna, atau rasa. Kalau sudah ada kelihatan baunya, terlihat warnanya berubah, atau rasanya nggak tahu ya. Karena maka tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu. Seperti itu ya. Baik. Kemudian ya sedikit juga, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila seekor anjing minum dari bejana kalian, maka cucilah 7 kali, ulahun nabi turab. Yang pertamanya dengan tanah. Baik. Bejana kalian. Kalau memang bejana dia sendiri ngapain dicuci? Jelas ini. Kan ada mangkok, apa hukum melihara anjing dulu? Apa hukum melihara anjing? Boleh untuk 3 keperluan. Yang pertama untuk anjing penjaga, untuk anjing berburu, untuk menggembala. 3. Ini saja yang diperbolehkan. Selebihnya hobi misalnya. Hobi maka berkurang setiap hari 1 kirot dari pahala yang dia miliki. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Kalau dia punya pahala sebesar itu setiap hari habis. Jadi dosa besar nih, memelihara seekor anjing tanpa ada keperluan yang salah satu di antara yang 3 ini. Ya, nah misalnya entah anjing kampung kah, ya, atau anjing berburu dia, anjing jaga dia, anjing gembala dia. Kita taruh bejana. Bejana ini masuk ke sana baskom yang kita pakai, kemudian gelas atau piring, mangkok, wajan, panci yang kita pakai untuk makan kita dan keluarga. Di sana ada air, dia minum di air tersebut. Dia minum air yang ada di bejana, yang ada di panci yang kita pakai, yang wajan seperti itu. Ya, idza syariba
Al-kalbu fi ina'i ahadikum, apabila seekor anjing minum di bejana kalian, faghsiluhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Ulahun nabi turab, yang pertamanya dengan tanah. Jadi bagaimana cara mencucinya? Ya, dilumuri dulu panci tersebut dengan tanah ya, dengan tanah yang sudah dicampur sedikit air. Jadi biar melekat dia ya. Biar melekat, kemudian itu yang pertamanya tuh. Baru setelah itu dicuci 7 kali pakai air. Ya, berarti 8 kali tuh. 1 pakai tanah, 7 pakai air biasa. Hanya bejana. Nggak ada dalilnya ketika misalnya dia ngejilat baju misalnya, cuci 7 kali, 1 kali pakai tanah, nggak ada. Itu hanya perintah untuk bejana. Ya, kalau misalnya ada najis, air liur anjing itu najis. Ya, walaupun pendapat Malikiyah mengatakan itu tidak najis. Panjang lagi kalau Anda bahas. Kuat juga pendapat mereka tuh, kuat juga. Bukan artinya mereka nggak pakai dalil. Ya, boleh kan kita berburu pakai anjing tadi kan? Boleh berburu ya, dengan syarat mengucapkan Bismillah, dan anjingnya pun terlatih. Jadi anjing ini dia tidak berburu untuk dirinya sendiri. Dia berburu untuk tuannya. Kita bilang Bismillah. Dia pergi, dia tangkap kelinci atau dia tangkap kancil misalnya, ya gigit tuh. Dia gigit kelinci tersebut. Gak ada dalilnya satupun dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk dicuci 7 kali. Gak ada satupun dalil. Untuk dicuci 7 kali gak ada. Ya, dan mereka dulu berburu pakai anjing. Ya, dan tidak ada satupun perintah. Yang ada hanya di bejana ini saja. Jelas ini ya. Itu Malikiyah. Cuman kalau kita yakin bahwasanya air liur anjing adalah najis, ya, adalah najis, dan cukup hanya dihilangkan ainun najasahnya saja. Dan tidak perlu harus dicuci sampai 7 kali. Kalau itu kena ke celana kita, kena ke motor kita misalnya, ya. Nah, kemudian ya ini kita masuk sekarang tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, An Humran Maula Utsman ibn Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Hadis ini muttafaqun alaih ya. Hadis yang tersahih. Dari Humran, budak Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan minta untuk didatangkan wadu. Wadu itu apa? Ada wadu, ada wudu. Wadu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Ada sahur. Kalau wudu, perbuatan kita berwudu. Ada sahur, ada suhur. Sahur adalah makanan yang disiapkan untuk makan sahur. Suhur adalah proses makan sahur itu. Di bahasa Arab seperti itu ya. Ada wudu, jadi kalau pakai dhamma, perbuatan wudunya. Tuhur, bersucinya, perbuatannya seperti istinja, mandi besar, mandi wudu, tayamum, itu namanya tuhur. Kalau tohur, air atau tanah, alat yang digunakan untuk bersuci, ya. Nah, Utsman ibn Affan, beliau minta untuk didatangkan air wudu, ya. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalatha marrat. Kemudian minta dituangkan. Jadi kayak gini. Rasulullah berwudu berapa air banyaknya? Berwudu air Rasulullah sama mana Bang Felis? Nah, Masya Allah, Abu Hisham. Hanya segini ya. Mungkin kurang lebih 300 cc. Atau 250 cc mililiter. Ya, ini udah kebanyakan nih. Satu gelas ini udah kebanyakan nih. Ya, coba. Wah, jangan tumpah nanti. Ini aja ya. Nah, ini udah kebanyakan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawadda bil mud. Rasulullah SAW berwudu dengan sebanyak 1 mud. 1 mud itu segini. Wa yaghtasil bi arba' bis-so' itu 4 mud. 4 ini Rasulullah mandinya dengan 4 ini. Rasulullah berwudu dengan 1 ini. Cucu Nabi bilang, kalau aku nggak cukup ya Rasulullah.
ke sahabat yang meriwayatkan ini. Ya, ada cucu Nabi bilang kepada sahabat yang meriwayatkan Rasulullah itu berwudu dengan segini satu raup air ya, apa namanya satu raup ya, dan dan mandi dengan 4 raup air. Kata cucu Nabi, aku nggak cukup kalau mandi segitu, rambutku tebal. Ya, kata Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari sini, telah cukup untuk yang lebih afdol daripada engkau dan lebih tebal rambutnya daripada engkau. Maksudnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini ya. Baik. Jadi memang kita ini orang Indonesia itu manja dengan air karena kita sudah dimanjakan oleh Allah dengan air. Mudah kita dapat air bersih, bahkan dari kecil kita udah pakai keran. Ya, coba orang-orang yang susah ngambil air. Ada beberapa di daerah di Indonesia ini, kalau dia mengambil air 10 liter aja harus sampai 2 kilo, 3 kilo dia berjalan, pulang pergi untuk dapat air bersih. Mana mungkin dia dia akan bermudah-mudahan untuk berwudu pakai 1 liter. Kan gak mungkin kan? Habis satu. Ya, nah jadi Rasulullah SAW berwudu dengan sebanyak 1 mud. Dan Rasulullah SAW mandi dengan 3 mud istilahnya. Baik. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu minta untuk dituangkan air. Ya, dituangkan air, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangan beliau dan punggung telapak tangan beliau 3 kali. Ya, dicucinya bersamaan, berbarengan. Tidak dahulukan yang kanan dulu, kiri kemudian, enggak. Untuk mencuci tangan yang pertama kali, di sini faghsalahuma. Jadi bareng, dicucinya bareng. Ya, tangan kanan dengan tangan kiri. Kemudian dia sela seperti itu. Jelas ini insyaallah ya? Baik. 3 kali. 3 kali seperti itu. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian Utsman ibn Affan memasukkan tangan kanan beliau ke bejana tersebut. Masukin ke ember, masukin ke bak, masukin ke gayung seperti itu. Kan pernah dengar nggak waktu kecil nggak boleh wudhu memasukkan masukkan tangan ke dalam ember kayak itu, pernah dengar ya? Ya itu nanti airnya jadi air mustakmal seperti itu. Nah ini bantahannya. Ya, hadis ini sebagai bantahan pendapat tersebut. Bahkan Rasulullah SAW ini wudhunya Rasulullah dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memasukkan tangan kanan beliau ke bejana itu, tangan kanan ke bejana itu. Kan tadi udah dicuci dulu ya, mungkin ada kotor, makanya dicuci dulu 3 kali di luar disiram, disiram seperti itu. Nah, untuk kumur-kumurnya langsung tangan kanan masuk ke bejana tersebut. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu, tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian Utsman bin Affan beliau berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. 1 kali cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Ya, berarti 3 kali cidukan, 3 kali ciduk untuk 3 kali kumur-kumur dan 3 kali istinsyak. Ya, itu kalau bisa. Kalau seandainya nggak bisa, nggak apa-apa, kumur-kumur dulu 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Tapi kalau sunnah yang datang dari Nabi SAW, 1 kali cidukan itu, jadi sebagian airnya ke mulut, sebagian airnya lagi ke hidung, seperti itu. Nah, ke mulut, kumur-kumur, ya tidak didahulukan mulut sebelah kanan dulu, ya kumur-kumur sebelah kiri dulu, enggak, ya. Kemudian istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air. Bukan memasukkan jari ke dalam hidung, bukan. Bukan memasukkan jari ke dalam hidung, tetapi dihirup air itu. Kumur-kumur sedikit, kemudian dihirup. Dihirup itu namanya istinsyak. Ya, hukumnya wajib. Kemudian diistinsarkan. Dihembuskan lagi dengan udara. Dihembuskan lagi dengan udara. Dising-seringkeun. Ya, jadi
hirup dulu. Sunnahnya bagaimana? Kata Rasulullah SAW, baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Berlebih-lebihanlah kalian dalam beristinsyak kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Berlebih-lebihanlah kalian dalam beristinsyak kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Bagaimana tuh berlebih-lebihan dalam beristinsyak? Itu dihirup sampai ke khayshum namanya. Rongga yang ada di belakang hidung. Tempat keluar makhraj apa? Kemudian khayshum. Rongga di belakang hidung itu tempat keluar makhraj apa? Kho mah di tenggorokan atau bukan di hidung. Apa? Ain di tenggorokan semuanya. Ain gitu pakai. Enggak di tenggorokan. A, ha, kho. A. Jadi hal. Hal itu ada 6 ya. Ada A, ada ha, ada ha, ada kho, ada apa lagi? A, ada gha. Semuanya di sini semuanya. Apa Bang Felis? Bang Felis taksir enggak ya Bang Felis? Apa yang keluar? Iya, apa? Kayaknya mau benar Bang Felis jawabnya. Bukan, enggak di sini. Kan itu hal itu huruf hal. Baik. Apa huruf apa makhraj apa? Makhraj gunnah. Apa itu gunnah? Kang Rama? Bukan. Gunnah dengung. Dengung itu keluarnya di khayshum. Ya. Misalnya minna apa saja gunnah itu ada di ikhfa, ada di iklab, ada di idgham bi gunnah, ada di nun musyaddadah, nun bertasdid, ada di mim musyaddadah, mim bertasdid. Ya misalnya mimma fi sudurikum mimma ya mim dengung itu keluarnya dari hidung, dari khayshum. Kalau kita tutup hidung hilang suaranya, benar berarti dengungnya. Mim akan tutup berhenti dia. Keluarnya memang dari hidung khayshum. Ya, mimma mim seperti itu ya. Min fadlik min udah. Jadi tempat keluar makhraj gunnah adalah di khayshum. Nah, kita itu disunahkan untuk berlebih-lebihan dalam beristinsyak. Dihirup sampai ke khayshum. Kalau misalnya nggak terbiasa, nyerangnya apa namanya perih bahkan sampai pusing kayak gitu. Itu kalau nggak terbiasa. Tapi kalau ada orang yang terbiasa sampai lancarnya saluran hidung dia masuk air ke hidung keluar lewat mulut. Ada yang seperti itu pun nggak boleh. Ada yang seperti itu, maksudnya keluar kayak kalau ngerokok kan orang juga masuk mulut keluar dari hidung kan. Nah ini dia masukin dari hidung keluar dari mulut tuh. Ya, enggak ini ada dan itu tidak boleh. Ya. Kalau yang namanya istinsyak menghirup air dari hidung, dikeluarkan lagi, dihembuskan lagi lewat hidung lagi, dihembuskan, bukan meler gitu aja keluar enggak, dihembuskan. Ya, hukumnya wajib. Kata Rasulullah SAW, man tawaddo'a falyastansyik. Siapa yang berwudu maka beristinsyaklah. Tsumma liyastanthir. Kemudian beristinsarlah. Ya, insyaallah jelas ya. Istinsyak adalah menghirup. Latihan aja kalau misalnya belum terbiasa, latihan sedikit-sedikit, nggak langsung 100% bisa. Nah, kalau seandainya kita berpuasa, cukup di ujung hidung aja, sedikit aja hirupnya, nggak usah sampai ke belakang. Ya, baik. Itu 3 kali juga. Tsumma ghasala wajhahu salasan. Kemudian tsumma adkhala yaminahu, masukkan lagi tangan kanan ke bejana tersebut, ngambil. Kemudian mencuci wajah 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Wajah itu definisinya dari mana ke mana? Dari telinga kecil kita nih, bagian dalam kanan telinga kecil. Bahasa Indonesianya itu cupil. Upami ieu mah cepil. Anu ageungna cepil. Anu alitna kalau bahasa Indonesianya adalah cupil.
dari cupil kanan ke cupil kiri, ardon, lebarnya. Kemudian dari dagu sampai ke tempat tumbuh rambut bagian depan. Di mana tumbuh rambut depan, bagian depan kita biasanya di mana? Di situ. Nah, disitulah, dari situ sampai, kan orang kadang semakin tua semakin ke belakang ya rambutnya tumbuh. Nah, bukan dari misalnya dia tumbuhnya di sini, enggak dari sini, tapi tetap di mana dulu waktu kecilnya ditumbuh di situ aja udah. Ya. Nah, jadi boleh dia ngambil air tersebut, kemudian kedua tangan dia, pakai dua tangan boleh, pakai satu tangan juga boleh, dua-duanya ada hadisnya dari Nabi SAW. Kemudian dia usap seluruh wajahnya. Kalau tebal janggutnya, itu di sela-sela janggut ya, bukan sampai ke janggut panjang sampai ke sini, enggak, hanya yang dagunya saja seperti itu. Ya, jelas ini insyaallah ya. Di sela-sela sedikit. Baik. 3 kali. Nah. Summa adkhala yaminahu fil wudu, ya, summa ghassala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian mencuci kedua tangan sampai ke siku 3 kali. Cuci tangan sampai ke siku. Jadi dimulainya dari ujung tangan sini. Ya, dari ujung tangan, dari telapak tangan sampai ke siku. Ya, itu sunnahnya. Boleh aja seorang muslim dari siku pakai pakai keran ya. Dari sikunya kan ada juga orang yang wudunya udah pakai keran dari siku, boleh, sah saja. Tapi kalau mau dapat lagi pahala lebih, dia mulainya dari depan baru ke siku. Karena Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Kalau sampai berarti kan di akhirnya di siku. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Rasul, ini 3 kali juga. Nah, disinilah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Apa sih? Ketika kita berwudu itu untuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri hanya di 2 anggota wudu. Apa saja itu? Yang pertama adalah tangan, yang kedua cuma kaki. Itu aja. Tangan dengan kaki. Kita mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya. Misalnya nanti telinga gimana? Tadi pertama kali cuci kedua tangan di pertama berbarengan. Kumur-kumur langsung, hidung pun istinsyak kayak gitu juga, nggak mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian wajah begitu juga, nggak wajah sebelah kanan dulu, enggak, berbarengan. Ya, nah pas tangan baru dahulukan yang kanan dari yang kiri. Itu pun kanan dulu 3 kali, jangan kanan kiri kan enggak. Jadi kanan dulu baru kiri. Maksudnya kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Nah, kemudian, mana dalilnya? Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Rasulullah SAW beliau senang mendahulukan yang kanan ketika menyisir, ketika memakai sandal, ketika bersuci, dan di saat kondisi beliau yang lain, pakai celana. Rasulullah nggak tahu Rasul pakai celana, pakai baju. Rasulullah mendahulukan tangan yang kanan seperti itu. Misalnya kita ke tukang cukur, ya disunahkan juga untuk apa? Mendahulukan yang kanan. Bang, yang kanan dulu bang. Itu sunnah. Rasulullah SAW bilangnya kayak gitu. Ke tukang cukur ketika mau cukur, al-aiman. Yang kanan dulu. Itu sunnahnya. Dapat pahala kita. Ya, tukang cukurnya pun dapat pahala juga. Ya, mungkin ada teman-teman yang sekarang banyak tempat cukur ya. Nah, kita pun ingatkan yang kanan dulu. Kemudian, summa masaha bi ra'sihi. Kemudian kita mengusap kepala. Mengusap kepala gimana? Nah, ada sebagian kesalahan, ya bukan kesalahan sih, ini sebagian fatwa juga sih, sebagian ulama. Bagaimana cara mengusap kepala? Cara mengusap kepala itu ada 3 cara. Yang pertama, yang nggak pakai serban. Ini peci kita lepas, ya. Kalau ibu-ibu kerudung kaos, itu dilepas. Ya. Kalau misalnya pakai serban, agak ribet makainya lagi. Ibu-ibu pakai kerudung yang banyak penitiknya, lipat sana, lipat sini. Nah, itu ada keringanannya. Nah, sekarang kita bahas ya. Bagaimana cara mengusap kepala? Mengusap, ingat, bukan mencuci. Kalau apa bedanya mencuci atau membasuh dengan mengusap? Kalau mencuci itu harus ada sedikit air mengalir di permukaan anggota wudu. Misalnya sedikit air
harus ada mengalir. Makanya kalau wudhu pakai spray, kalau dia tidak mengalir itu nggak bisa. Kalau spraynya banyak, mengalir sedikit air, kita bantu dengan tangan kita, itu sah. Tapi kalau tidak mengalir, hanya sekedar kita usap, itu tidak sah. Karena yang diusap itu hanya kepala saja satu. Kita basahi tangan kita, kemudian kita usap. Bagaimana cara ngusapnya? Ya, sebagian kaum muslimin kan depannya aja gitu ya. Depannya 3 kali. Itu keliru. Nanti ada pembahasannya. Yang pertama dicontohkan di sini oleh sahabat Nabi Abdullah ibn Zaid ibn Asim, ya, beliau menirukan bagaimana tata cara wudhu Rasulullah SAW ketika mengusap kepala. Bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada amin. Jadi di mana rambut bagian depan tumbuh, kita mulai dari situ. Kayak gini. Ya, kayak gini. Kemudian kita tarik ke belakang. Hatta dhahaba bihima ila qafa, dengan kedua telapak tangan. Bukan depan-depan gini aja, enggak. Ya, dengan dua telapak tangan kita tarik ke belakang. Sampai bagian belakang kepala, enggak usah pakai sampai ke leher, enggak usah. Sampai bagian belakang kepala kita, kemudian kita kembalikan lagi ke tempat di mana kita memulainya. Tsumma raddahuma ilal makani alladzi bada amin. Kemudian kita masukkan jari telunjuk kita ke lubang telinga, kemudian kita mengusap bagian belakang telinga tersebut dengan jari ibu jari kita, dengan jari jempol kita. Seperti cuman 1 kali. Cuman 1 kali. Ya, hadis yang datang yang di Sahih Bukhari dan Muslim yang paling sahihnya itu cuman 1 kali. Ya, mengusap kepala cuma 1 kali. Nah, berbeda dengan tadi kalau pakai serban. Kalau pakai serban ribet memang untuk lepasinnya lagi. Jadi, kalau pakai serban boleh diusap bagian depan kepala kita sedikit sekali saja. Bagian depan kita diusap, kemudian kita usap serbannya. Atau yang ketiga, kita langsung mengusap serbannya tanpa mengusap kepala sedikit pun. Ini 3 cara mengusap kepala. Ibu-ibu gitu. Kalau seandainya kerudungnya yang ribet-ribet nih, ya nggak usah lepas kerudungnya. Ya cukup ambil bagian depan kepalanya, usap bagian depan kepala, kemudian kerudungnya diusap sedikit. Bukan seluruh kerudungnya, cukup yang dekat kepalanya aja, gitu ya. Bakso atau gitu makanya. Atau dia cukup dengan mengusap kerudungnya saja cukup. Ini 3 cara mengusap kepala. Jelas ini ya. Yang pertama, kalau dia tidak memakai kerudung, nggak pakai serban, maka seluruh anggota kepala harus terusap. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biruusikum. Kata Allah. Ya, dan usaplah seluruh bagian kepala kalian, seluruh bagian kepalanya. Jadi bukan bagian depannya saja, kecuali dia memakai apa? Serban atau pakai kerudung. Untuk ibu pakai kerudung. Nah, bagian depan kepalanya boleh disentuh, kemudian selebihnya kerudungnya atau serbannya diusap. Jelas insyaallah. Baik, kemudian. Nah, kemudian ya. Tsumma ghassala kita rijlaihi thalathan. Kemudian mencuci kedua kaki 3 kali. Ilal ka'bain, hanya ke mata kaki. 1 kaki ada berapa mata kaki? Ada 2 ya. Kade seurteuing. 1 kaki ada 2 mata kaki. Ya mata kaki aja, enggak sampai ke betis, apalagi sampai ke lutut, enggak. Innallaha haddada hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah sudah membuat batasan-batasannya, jangan kalian melampaui batasan yang sudah dibuat oleh Allah. Sampai mata kaki, sampai mata kaki. Sampai siku. Ya enggak perlu sampai bahu tuh. Ya, ada yang sampai bahu ada. Ya dulu kepala pernah enggak waktu kecil diajarin wudu sampai leher? Enggak pernah. Anak di Cibaduyut kecil pakai leher sampai leher. Wah, itu madhabnya beda sama madhab Cibaduyut ya. Nah, dulu leher pun diajarin dulu sama guru ngaji. Nah, itu enggak ada dalilnya. Memang pakai dalil umum ya, kita baca nanti. Jadi membasuh kaki dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian disunahkan untuk menyela dengan khinsir, dengan kelingking, cingir. Setiap jari itu di sela-sela. Jari kaki itu di sela-sela. Itu sunnahnya, dapat pahala lebih lagi kalau kita menyela-nyelanya itu. Ya, baik. Hanya sampai ke mata kaki, ya. Hati-hati, jangan sampai terlewatkan tumit. Tumit ya, tahu insyaallah tumit ya. Nah, yang di atas ya tumit dan di atasnya apa namanya? Ya, tumit, atasnya tumit apa namanya?
Nggak tahu ya. Jangan sampai tidak terkena air, karena banyak orang yang berwudu. Kita lihat kadang orang sholat di depan kita sholatnya, kita kan nggak mau lihat kaki orang depan kan, sama wudunya dengan kita tuh, ya mas, kering kaki depannya, belakang kaki orang tersebut kering, bagian depannya basah semua. Ada yang seperti itu. Wailul lil aqabi minan nar. Kata Rasulullah SAW, celakalah bagi yang tidak membasuh tumitnya, terkena neraka dia. Coba. Orang yang sholat, yang wudu, yang sholat berjamaah di masjid terancam neraka. Karena tidak membasuh tumitnya ketika berwudu. Komo nutus sholat. Kira-kira gimana yang gak sholat? Masalakakum fi saqor qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Kami gak sholat. Kunaon? Males. Ya, hoream, hareudang, tanggung orderan, ker ieu ker itu, nggak bisa, nggak ada uzur. Dalam keadaan dia nggak bisa menggerakkan leher sekalipun, tetap dia harus sholat. Selama ada akal. Nggak ada akal, nggak apa-apa dia nggak sholat. Nggak ada akal, nggak ada kewajiban dia untuk apapun, nggak ada kewajiban kalau nggak ada akal. Ada akal, dalam keadaan apapun dia harus sholat. Dalam keadaan merangkak sekalipun, macet, sholat. Ya, taib. Nah, kemudian ya, mana dalilnya sampai ada orang sampai ke lutut, sampai ke bahu, sampai ke leher. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, mereka nanti diseru di hari kiamat dalam keadaan wajah, kepala, kaki, dan tangan mereka bersinar di hari kiamat. Karena wudu yang mereka amalkan ketika di dunia. Ya. Kata Rasulullah SAW, awaddu an altaqi bi ikhwani. Aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwanuk, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani mayyatuna ba'du. Saudara-saudaraku mereka yang datang kemudian nanti. Kata Rasulullah SAW. Kata sahabat, bagaimana kau bisa membedakan umatmu dengan umat para nabi yang lain ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, andaikan salah seorang di antara kalian memiliki kuda yang mempunyai ghurrah dan tahjil. Ada kuda hitam atau kuda coklat, di kepalanya ada putihnya, ya, di tangan dan kakinya ada putih-putihnya kayak pakai kaos kaki kayak gitu. Nah, yang di kepalanya namanya ghurrah, yang di kaki dan tangannya namanya tahjil. Ya. Apakah kalian bisa membedakan antara kuda kalian yang mempunyai ghurrah dan tahjil, yang ada putihnya di kepala, di kaki dan di tangannya, di antara kuda-kuda yang hitam legam lainnya? Iya ya Rasulullah. Nah, seperti itulah aku bisa membedakan antara umatku dan umat Nabi yang lain. Umat Nabi yang lain ada syariat wudunya. Para Nabi ada sholat, para Nabi ada wudunya. Tetapi khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, mereka yang berwudu dan sholat, Allah akan jadikan wajah, kepala, tangan, dan kaki mereka bercahaya. Kemudian ada tambahan. Perawi mengatakan, "Faman yastati ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Siapa yang mau diperpanjang cahayanya ya sampai ke bahu ya, maka lakukanlah. Jadi wudu itu sampai ke bahu gitu. Wudu itu sampai ke lutut, biar cahaya juga sampai ke lutut, nggak boleh. Ya, ini bukan dari Nabi SAW. Ini hanya dari sebagian perawi. Ya, kata Rasulullah SAW, Innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat batasan-batasan, jangan kalian melampaui batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Kemudian sudah selesai. Kata Rasulullah, kata Utsman ibn Affan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Rasulullah berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'atain, la yuhadditsu fihi man nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, tidak dia berbicara dengan hatinya, maka maksudnya tidak berbicara dengan hatinya kayak salat rakaat misalnya. Itu kan dia berbicara dengan hatinya. Ya. Kalau untuk lintasan-lintasan pikiran mungkin dia nggak bisa lepas. Tapi kalau dia memang mengajak bicara, dia berencana, dia berbicara dengan hatinya,
ya itu nggak mendapatkan keutamaan ini. Kalau dia tidak berbicara dengan hatinya dalam 2 rakaat tersebut, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Dengan wudu aja tuh. Dan ketika seseorang dia berwudu, berguguran dosa-dosa yang dilihat oleh kedua matanya. Sampai tetes air terakhir membawa dosa yang dilihat oleh kedua matanya. Ketika seorang dia berwudu, membasuh kedua tangannya, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Sampai tetes air terakhir membawa dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Seseorang yang dia membasuh kedua kakinya, membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya, sampai tetes air terakhir membawa dosa yang dilakukan oleh kedua kaki. Baik. Ya, tadi Ana nyinggung bismillah nggak di awal wudhu? Enggak ya. Nah, sengaja Ana nggak singgung. Kenapa? Karena di sini nggak disebutkan. Ya, ada datang dari belasan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Utsman bin Affan, dari Abdullah bin Zaid bin Asim, Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah, ada sahabat Abdullah bin Abbas, ada sahabat-sahabat lain menceritakan tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan Rasulullah mengucapkan Bismillah sebelum berwudhu. Jelas ini? Tetapi di sana ada hadis terpisah. Hadis terpisah mengatakan la sholata liman wudu alahu wala wudu liman la tasmiyatalah. Tidak sah sholat apabila tidak berwudu sebelumnya. Jelas ini ya, nggak mungkin sah sholat kalau nggak berwudu sebelumnya. Dan tidak sah wudu apabila tidak diucapkan Bismillah sebelumnya. Berarti jelas bahwasanya mengucapkan Bismillah di awal wudu dengan hadis ini hukumnya apa? Wajib dong, kagak sah. Ya, nah. Hadis itu semuanya dhaif. Hadis tentang mengucapkan bismillah di awal wudu semuanya lemah. Di antaranya yang mengatakan murid al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, imam madhab yang keempat yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang wajibnya mengucapkan bismillah di awal wudu. Semuanya lemah. Semuanya dhaif dan tidak bisa menguatkan satu sama lain. Biasanya ada 2 hadis dhaif ringan nih, pikun sama pikun, dia meriwayatkan hadis misalnya, bisa jadi hasan, bisa dipakai. Ini ada yang pendusta, ini ada yang muttaham bil kadzib, ada yang banyak parah tingkat kedhaifan sanad tersebut sehingga tidak bisa naik ke tingkat hasan li ghairihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat mengucapkan bismillah di awal wudu, sebelum wudu pakai bismillah. Al-Imam Al-Bukhari. Pakai dalil apa? Imam Bukhari ini imam yang termasuk yang paling jago dalam bidang hadis. Ya, pendapat beliau tetap mengucapkan bismillah di awal wudu. Pakai dalil apa? Idza ata ahadukum ahlahu falyaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka ucapkanlah Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Doa untuk seorang suami dia ketika mau menggauli istrinya tuh, mengucapkan Bismillah. Kata Al-Imam Al-Bukhari, kalau seorang mau menggauli istrinya mengucapkan Bismillah, maka di awal wudhu pun hendaknya mengucapkan Bismillah juga. Pakai dalil kias, bukan pakai dalil jelas, ya kan? Kias atau jelas di sini? Kias kan? Ya, kias di sini, ya. Karena Imam Bukhari tahu semua dalil yang datang tentang wajibnya mengucapkan bismillah di awal wudu semuanya apa? Lemah. Sehingga beliau tidak berdalil dengan dalil itu. Pakai dalil apa? Pakai dalil kias. Menunjukkan apa? Imam Bukhari tahu dhaif semuanya itu. Jelas ini ya? Ya. Belasan sahabat menceritakan tentang tata cara wudhu Nabi SAW, tidak ada satupun mengucapkan Bismillah di awal wudhu. Nah, dengan itu, para ulama khilaf. Ya, ada yang mengatakan wajib bahkan rukun untuk mengucapkan Bismillah di awal wudhu. Jadi nggak boleh berwudhu di dalam kamar mandi, karena tidak boleh mengucapkan Bismillah di dalam kamar mandi dong, harus di luar, kan gitu. Jadi kalau pendapat yang tidak wajib, bukan tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan untuk mengucapkan bismillah di awal wudu, boleh dia berwudu di dalam kamar mandi. Karena dia tidak mengucapkan bismillah di
di awal wudhu. Jelas ini? Kalau anak ikut pendapat tadi Al-Imam Syaukani dan para ulama-ulama lainnya mengatakan tidak mengucapkan bismillah di awal wudhu. Kenapa tidak? Karena tidak ada dalilnya dari Nabi SAW yang sahih. Ya, kemudian belasan sahabat Nabi menceritakan tentang tata cara wudhu Nabi SAW tidak mengucapkan bismillah. Ini ijtihadiyah. Misalnya akang, ibu-ibu semuanya mengatakan, oh kalau saya mah tetap menggunakan bismillah sebagaimana pendapat jumhur ulama. Jumhur kebanyakan para ulama mengucapkan bismillah di awal wudhu. Nah, nggak boleh mengucapkan bismillah di dalam kamar mandi. Harus dia berwudhunya di luar kamar mandi. Jelas ini insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini singkatnya sebenarnya. Banyak khilafnya sebenarnya. Jadi silakan, ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nah, silakan Mas Falis. Untuk soal air lebih afdol mana, yang di bejana atau di air mengalir kayak di keran? Mana yang lebih afdol? Tidak ada perbedaan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu dengan mud atau dengan makuk, namanya makuk atau mud, maka di air yang tergenang semuanya, di bejana semuanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hanya pas di awal aja yang di luar saja. Iya, betul. Selebihnya di bejana Rasulullah SAW. Seringnya di bejana. Nah, kalau yang pas pakai sorban atau yang berhijab, telinganya berarti nggak apa-apa, nggak diusap? Diusap lah dari dalam. Oh, diusap juga dari dalam. Kalau pakai kerudung ya dari dalam kan, tetap diusap. Tidak mendahulukan yang kanan dulu 3 kali, enggak. Berbarengan. Kepala sekali, ini pun sekali juga. Enggak 3 kali. Ya, hadisnya ini jelas ya. Maksudnya seperti inilah wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan nanti kita bahas tentang sholatnya Rasulullah. Oh belum, syarat-syarat wudhu yang lain. Tapi nggak perlu ya. Maksudnya waktu sholat nggak perlu ya. Udah ada adzan. Nah, silakan. Ada lagi? Ya silakan. Mangga. Nah, silakan. Saya banyak tempat yang non muslim. Iya. Pernah tanya ke saya, kalau ngapis kentut di bawah katanya, kenapa kalau wudhu kita harus yang dibasuhnya muka katanya gitu. Ya. Dia pernah nanya begitu ke saya gitu kan. Yeah. Agak bingung jawabnya. Saya jawabnya dulu ya karena dicontohin aja sama Nabi. Masya Allah. Sudah benar sebenarnya jawaban Akang. Ya, orang yang sakitnya di kepala tetap yang disuntiknya di pantat. Ya, ya. Dokter, nah gitu ya. Jadi syariatnya sudah seperti itu. Dan bukan kotoran. Angin itu kan bukan kotoran, bukan najis. Kalau memang ada kotorannya, ada najisnya harus dicuci, bukan diusap. Ya, kalau itu angin nggak nempel dia kotorannya, enggak. Kalau memang dia buang air kecil atau dia buang air besar, betul harus istinja terlebih dahulu, dicucikan dulu itu gitu. Nah, ya kayak misalnya makan daging unta. Kenapa? Makan daging kambing nggak batal wudu. Daging sapi, ikan nggak batal wudu, bala-bala nggak batal wudu. Ada daging unta sedikit aja, secuil aja batal wudu kita. Ya. Nah, kemudian balik tadi yang batalkan wudu tadi. Ya, menyentuh kemaluan. Hanya menyentuh kemaluan, memegang kemaluan, batal wudu. Ini sudah syariatnya seperti itu. Sudah benar jawaban. Barakallahu fiik. Nah, jadi kalau mau pakai logika mah kayak gitu, jangar nu disuntik, suntik di mana gitu. Ya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Paham semua ibu ya? Nah, alhamdulillah. Yang lain kan nggak ada yang tanyakan? Ya silakan. Ya silakan. Nah, Ustaz, misalkan kita tuh mimpi basah tadi. Iya. Kan kalau misalkan habis mimpi basah tuh kita tuh harus mandi besar ya. Nah. Dalam rangkaian mandi besar tuh kan ada
wudhu di Betul. dalamnya ya. Masya Allah. Nah setelah itu apakah kita kalau misalkan mau sholat diwajibkan wudhu lagi Masya Allah. atau Jazakallah. langsung sholat aja boleh? Nah, barakallahu fikum. Nah, ada dua pendapat di sini, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan dengan syarat di mandi janabahnya itu ada rangkaian wudhu berurutan. Kalau hanya sekedar mandi saja, kan boleh mandi gimana aja caranya dengan membasahi dari sekujur tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kuku terbasahi semua dengan niatan mengangkat hadatul akbar, itu sudah sah juga, sudah boleh juga. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang ada rangkaian apa? Wudhunya di sana. Yang kalau ada rangkaian wudhunya boleh dia langsung sholat. Selama dia tidak lagi memegang kemaluannya ketika dia mandi tersebut. Kalau dia memegang kemaluannya nggak boleh, batal wudhunya. Begitu. Mantap sekali. Silakan Kang. Ya. Kan tadi sempat disebutin kalau misalnya wudhu digugurkan dosa-dosa sampai Nah. akhir. Nah. Kalau misalnya setelah berwudhu terus pakai handuk. Nah disitulah sebagian ulama memakruhkan seseorang untuk mengelap pakai handuk. Makruh hukumnya. Karena apa? Karena berarti di sana ada tetesan air yang tidak membawa dosa. Tapi wallahu alam, insyaallah setiap air yang walaupun dihandukin bawa dosa juga insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Cukup ya? Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.